Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Program hilirisasi industri menjadi salah satu pedoman untuk mendongkrak ekonomi Indonesia. Keberadaannya bisa bersaing dengan ekonomi mancanegara dan mampu menumbuhkan iklim investasi positif bagi masyarakatnya. Salah satunya adalah hilirisasi industri nikel. Perekonomian di Indonesia masih menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, bahkan sangat diperhitungkan di tingkat dunia. Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi bisa didorong dengan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal. Hilirisasi merupakan salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah industri pertambangan seperti nikel. Sekarang sudah 34 billion US dollar nilai dari ekspor nikel kita. Dari yang sebelumnya 33 triliun melompat menjadi kira-kira 510 triliun rupiah. Lompatan yang sangat besar sekali. Sehingga kalau semuanya jadi, sekali lagi, ekosistemnya akan terbangun, kita akan bisa masuk ke global supply chain. Yang itu akan memberikan nilai tambah yang besar, baik masalah rekrutmen tenaga kerja maupun terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Melalui kebijakan hilirisasi nikel, Indonesia dapat lebih mengoptimalkan potensi nilai ekspor produk dan menjadi bagian besar dari ekosistem teknologi energi terbarukan. Populasi penduduk dan konsumsi domestik yang tinggi menjadi salah satu keuntungan kompetitif yang dimiliki Indonesia, termasuk penyerapan tenaga kerja lokal dan bisa mengentaskan kemiskinan. Hilirisasi yang menjadi salah satu program penting pemerintah ini memang diharapkan bisa membalikan keadaan di sektor industri manufaktur, sekaligus hilirisasi ini bisa berdampak pada penyerapan tenaga kerja, terutama adalah tenaga kerja lokal. Selain itu juga hilirisasi industri memang tidak terbantahkan, bisa meningkatkan kinerja ekspor secara signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja ekspor untuk mineral kritis, olahan nikel, itu memang melonjak cukup tinggi. Dan di sisi yang lain, hilirisasi juga sebenarnya dibutuhkan untuk meningkatkan pasokan bahan setengah jadi hingga industri hilir paling akhirnya. Kedepan, perekonomian Indonesia ditargetkan dapat terus tumbuh untuk meningkatkan PDB per kapita Indonesia yang saat ini baru mencapai sebesar $4.500 Amerika Serikat per orang. Tim TV One mengabarkan. Apakah ini masih Indonesia yang sama? Sepertinya tidak. Kita berubah, Indonesia pun bertumbuh. Semua yang terkendala perlahan berubah nyaman terkendali. Berkat inovasi dan kebijakan, lahirkan baiknya perubahan. Hasilnya nyata, mudahkan kita berkelana. Memangkas jarak, dekatkan waktu, mudahkan temu. Terima kasih Presiden Jokowi untuk semangat 10 tahun membangun negeri.